Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa pasca revolusi Iran tahun 1979, reaksi gerakan Syiah itu sudah terlanjur luar biasa gemuruhnya. Diawali dengan seminar oleh MUI di Istiqlal, dan rekomendasinya juga sebenarnya cukup berbahaya secara konstitusi. Sejak peristiwa seminar itu, kajian untuk membedah atau menguliti ajaran Syiah terus berlangsung hingga hari ini. Yang hasil intinya itu adalah ada dua. Satu, waspada terhadap pertumbuhan Syiah. Dan yang kedua adalah mazhab Syiah itu adalah sesat. Nah, reaksi terhadap munculnya fenomena pertumbuhan Syiah itu terjadi di mana-mana, mulai dari yang paling ringan sampai paling keras. Paling ringan mungkin himbauan terhadap umat Islam agar waspada. Kemudian mengeras menjadi semacam tulisan-tulisan atau buletin-buletin, buku, artikel, dan sebagainya yang isinya berusaha mendelegitimasi Syiah. Kemudian meningkat lagi menjadi semacam ada agitasi atau tabligh akbar yang dilakukan secara keliling dari kota ke kota di seluruh Indonesia sekitar tahun 2000 sampai 2014-an. Bapak-Ibu sekalian, saya sangat bersyukur bahwa waktu itu saya diminta menjadi ketua kegiatan penelitian mazhab Syiah, sehingga membuat saya harus belajar keras atau berusaha semaksimal mungkin, hingga saya harus banyak membeli buku. Sebenarnya mulai sejak kasus Syiah saya di Sampang, saya 2 kali ke sana. Saat itu dari hari ke hari, 1 jam atau 2 jam, itu selalu buka internet terkait dengan Syiah, kemudian Iran, Suriah, dan belakangan adalah Yaman. Sampai akhirnya teman-teman itu suka mengeledek Syiah lagi, Iran lagi. Tapi semua itu sebenarnya saya lakukan untuk melengkapi pemahaman saya terkait dengan siapa sebenarnya kalangan anti Syiah dan siapa sebenarnya komunitas Syiah. Termasuk ajaran-ajaran yang dijadikan persoalan dan menjadi modal untuk melakukan gerakan yang bertentangan dengan konstitusi, yaitu pengusiran dan penyerangan. Kemudian banyak kajian-kajian dilakukan di berbagai kota. Salah satu yang paling saya hafal itu adalah di kota Solo. Bahkan itu dilakukan di Masjid MUI Kota Solo. Ada kajian tentang Indonesia di ambang revolusi Syiah. Kemudian ada tabligh akbar, nikah mut'ah kaum Syiah. Dan itu semua tidak dihadiri oleh akademisi Syiah atau ulama-ulama Syiah. Kemudian berlanjut dengan kajian buku tentang syahwat politik kaum Syiah. Banyak tulisan-tulisan yang saya tengarai itu sebagai usaha untuk mendelegitimasi Syiah. Itu semua sebenarnya berbau propaganda agar masyarakat Muslim Indonesia itu tidak lagi melihat Syiah. Nah, sementara di kalangan kaum muda, Syiah itu sangat menarik karena fenomena Iran. Kenapa Iran menjadi begitu menarik? Seperti saya alami di tahun 8 bulan memang saya juga suka. Waktu itu kita lagi senang-senangnya membaca buku-buku terkait dengan Syiah, buku Ali Syariati atau Mutahari atau siapa, banyak dibeli oleh kawan-kawan dan dibaca dengan penuh minat. Meskipun, minta maaf, sampai hari ini saya tidak atau belum menjadi Syiah. Bapak-Ibu sekalian, semua agitasi dan tabligh akbar di berbagai tempat itu kemudian menghasilkan satu dorongan atau keinginan agar MUI mengeluarkan fatwa sesat. Ada beberapa MUI yang sudah mengeluarkan fatwanya, yaitu MUI Jawa Timur,
kemudian MUI Maluku Utara, dan MUI Kabupaten Sampang. Sementara MUI Pusat tidak mengeluarkan fatwa sesat, tetapi tim kajiannya telah menulis buku yang sebenarnya juga oleh umat Islam yang mungkin selama ini agak tidak suka dengan Syiah, itu dianggap sebagai semacam fatwa, dijadikan modal untuk melakukan anarkisme atau persekusi terhadap komunitas Syiah. Propaganda berbagai tulisan dan ini juga dilakukan di dunia maya, sehingga muncul situs-situs anti-Syiah yang menebar kebohongan, provokasi, hasutan, fitnah, bahkan mengkaitkan dengan kasus Suriah dan Yaman. Konflik di Yaman, Irak, dan Suriah. Seolah-olah jika ada Syiah, selalu ada konflik. Tetapi pemerintah bereaksi cepat, 22 situs itu diberada Kemenfo. Nah, reaksi keras atau kekerasan terjadi mulai dari Pekalongan 2002, kemudian Tegal 2003, kemudian Pasuruan 2004, Bondowoso 2006, Bangil 2007, dan terusnya. Dan terakhir di 2016 itu adalah pembubaran diskusi mengenang Fatimah Zahra di Pekanbaru, Jember, dan Makassar. Reaksi paling keras yang terjadi adalah penyerangan dan pengusiran komunitas Syiah di Sampang yang akhirnya ditampung di sebuah apartemen, bilang itu Rusunawa begitu, tapi ternyata jauh dari lingkungan masyarakat ramai dan sentra bisnis. Jadi mereka sebenarnya seperti juga di penjara macam Guantanamo gitu, Guantanamonya komunitas Syiah. Tetapi belakangan gerakan anti-Syiah itu sepertinya sudah mulai menurun. 2016 itu sudah mulai menurun, apalagi sekarang, bahwa cuman ada terjadi secara sporadis, terutama di bulan Asyura. Nah, di sekitar bulan Asyura itu, kalangan anti-Syiah sudah selalu menebar ancaman di berbagai daerah agar komunitas Syiah tidak melaksanakan kegiatan Asyura. Kegiatan bulan Asyura itu menjadi semacam ibadah rutin tahunan, ya, seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau komunitas yang ingin melaksanakan kegiatan Asyura, kemudian ada Idul Gadir dan Miladiyah Fatimah, sementara kalangan anti-Syiah mengharapkan bahwa sudahlah, yang sudah ya sudah, jadi kita tutup itu, seolah-olah ingin dilupakan. Tetapi itu tidak mungkin karena sudah terlanjur menjadi sejarah dan ditulis oleh berbagai sejarawan yang diketahui oleh umat Islam di seluruh dunia. Kemudian fenomena propaganda itu sudah terjadi di mana-mana. Sebenarnya seluruh aktivitas gerakan anti-Syiah ini didasarkan pada beberapa faktor, yang salah satunya itu adalah faktor bagaimana mereka memahami konsep-konsep atau ajaran Syiah yang selama ini dituduhkan sebagai sesat. Nah, sementara komunitas Syiah tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh komunitas anti-Syiah. Nah, dalam desain penelitian dulu kita menginventarisir ada banyak hal yang penting untuk diklarifikasikan di daerah, bagaimana sebenarnya tuduhan itu dipahami oleh para informan di lapangan. Ada sekitar 13 item persoalan yang kita klarifikasi di daerah. Pertama, misalnya kaum Syiah suka mengucap para sahabat. Kemudian Syiah mengkafirkan para sahabat dan seterusnya. Ada sekitar 13 item tuduhan yang kita klarifikasikan kepada informan Syiah di lapangan. Saya mohon maaf, apa yang kami sampaikan ini mungkin sepertinya agak berbau membela-bela saudara-saudara komunitas Syiah. Tetapi kami para peneliti sama sekali tidak ada maksud membela, karena tidak ada kepentingan kecuali untuk ukhuwah Islamiyah dan persatuan. Peneliti itu motonya adalah peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Nah, itu yang kita pegang selama ini. Oleh karena itu, menyusun laporan penelitian tentu saja tidak sama dengan berdakwah, sehingga yang bahasanya harus memikat dan sebagainya, atau mengajarkan atau menyampaikan ajaran tertentu yang disesuaikan dengan visi mubaliknya. Tetapi
para peneliti hanya menampilkan apa adanya, fakta, data di lapangan, dan informasi yang ada, termasuk dari buku-buku yang ada. Oleh karena itu, bagaimana para peneliti menulis itu pasti sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing terhadap desain dan buku-buku atau pemahaman mereka terhadap Syiah, termasuk pemahaman mereka terhadap anti-Syiah seperti apa. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang dianggap kami itu sebagai membela Syiah, kami mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada maksud untuk membela. Kami hanya menyampaikan apa adanya. Oleh karena itu, dari latar belakang yang tadi kami sampaikan, itu masalah yang kita deskripsikan dalam laporan penelitian itu adalah pertama tentang bagaimana pertumbuhan Syiah dan bagaimana penentangnya, serta berapa jumlah penganut Syiah. Nah, kemudian ajaran mazhab Syiah yang mana? Yang seperti apa yang dituduh menyimpang, bahkan sesat dan menjadi sebab lahirnya gerakan anti-Syiah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana relasi komunitas Sunni dan Syiah, dan terakhir adalah bagaimana peran pemerintah dalam membangun relasi komunitas Syiah dan Sunni. Bapak-Ibu sekalian, dalam kehidupan sosial keagamaan, konflik dan integrasi adalah dinamika yang selalu ada dalam upaya memasuki equilibrium baru. Akhirnya akan ada saling adaptasi dengan menerima kekurangan dan kelebihan yang lain. Antara Sunni dan Syiah pun juga demikian, secara sosiologis maupun antropologis, karena saling adaptasi dan bahkan mengalami sinkretisasi, sehingga kadang-kadang agak sulit membedakan mana tradisi Syiah dan tradisi Sunni, terutama Sunni mazhab Syafi'i, seperti di Indonesia ini. Gus Dur mengatakan NU itu Syiah yang tidak berimamah, dan Syiah adalah NU yang berimamah, merupakan pernyataan cerdas dari pengalaman Gus Dur, yang beliau telah pernah lama di Baghdad, sehingga tahu bagaimana seperti apa Syiah di Baghdad atau di Irak, dan bagaimana tradisi kita di Indonesia. Sebenarnya Gus Dur hanya ingin menyampaikan bahwa perbedaan Sunni Syiah itu sangat tipis, sangat tipis. Ya mungkin ada sedikit beda, tapi azan itu kan sebenarnya hanya semacam panggilan untuk sholat, jadi tidak ada persoalan. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa syahadatnya beda, nah ini sangat perlu mereka klarifikasi langsung kepada para penganut Syiah. Nah, kemudian setelah melakukan adaptasi akan terjadi integrasi. Kalau integrasi itu diawali dengan konflik, mungkin integrasi itu akan menjadi sangat bagus, sehingga semua pihak itu mengakui dan mengamankan posisi masing-masing, tidak saling mencelakai. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita percaya bahwa tidak ada organisasi atau kelompok muncul dari ruang kosong. Saya yakin bahwa semua kelompok baru atau organisasi baru itu muncul karena ada suatu sebab. Kalau kita percaya teori deprivasinya blok, maka munculnya institusi atau komunitas keagamaan tertentu adalah karena ketidakpuasan relatif terhadap institusi dan paham keagamaan yang sudah ada. Oleh karena munculnya Ijabi dan Abi, mestinya harus dibaca sebagai seperti itu. Bahwa mereka tidak puas dengan kondisi sosial keagamaan yang ada, pemahaman keagamaan yang ada, cara pengelolaan umat yang ada, bagaimana mengurus orang-orang duafa dan sebagainya, itu tidak puas. Atau mungkin ingin ikut berperan serta karena kemampuan ormas-ormas keagamaan dan pemerintah tidak menjangkau sampai sedetail itu. Oleh karena itu munculnya Ijabi dan Abi mestinya tidak dianggap atau tidak dipandang sebagai ancaman, tapi harus dipandang sebagai berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau semua bersikap seperti itu atau berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah akan menjadi umat yang maju, yang bagus, damai, toleran, dan sebagainya. Tetapi kalau kemunculannya komunitas Syiah bersama Abi dan Ijabinya dianggap sebagai ancaman, maka yang terjadi adalah kegaduhan, sebagaimana kita alami dan kita lihat di berbagai daerah. Dan insya Allah saya secara pribadi juga banyak melakukan
kajian kasus-kasus atas perintah pimpinan karena terjadi berbagai kasus. Yang terakhir adalah kejadian di Solo kemarin. Kami juga berangkat ke sana. Kawan-kawan juga begitu. Jadi mungkin kalau di Puslitbang Bimas Agama dan Keagamaan itu sudah sangat banyak penelitian tentang Syiah, baik melalui penelitian kasus maupun secara paket seperti ini. Kawan-kawan juga ada yang meneliti di Bondowoso, di Bangil, di Bandung, di Tasik, Garut, dan sebagainya. Dan sebagian menjadi lokus dari penelitian ini. Sebenarnya kemarin itu, tahun 2016 itu ada 22 kabupaten kota yang kita teliti. Tetapi ketika menjadi laporan dan naskah, itu karena keterbatasan atau jatah halaman itu terbatas, terpaksa beberapa lokasi tidak kita laporkan. Meskipun hasilnya ya mirip-mirip begitu, yaitu di misalnya Magelang, Jogja, dan Probolinggo, dan Wonosobo. Nah itu kita baca mirip-mirip saja dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, seperti kita tahu bahwa perjalanan Sunni Syiah sepanjang sejarah ini sudah mengalami atau melalui konflik yang berdarah-darah hingga menjadi realitas seperti sekarang. Kelelahan dan kesadaran untuk apa sebenarnya beragama sudah muncul sehingga ingin damai karena tujuannya adalah sama, yaitu hidup damai sejahtera di bumi untuk dapat masuk surga dan terhindar dari neraka. Akhirnya berbagai kesepakatan pun dibangun, diusahakan. Sudah lama, dari sejak tahun 48, sejak Hasan al-Banna, kemudian Syekh Al-Azhar, dan terus bersambung hingga Syekh Al-Azhar hari ini. Kemudian di luar itu banyak pertemuan ulama internasional, akademisi internasional yang berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan atau membuat saling memahami, saling mengerti antara mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Mencoba menghilangkan semua perbedaan-perbedaan karena punya musuh besar yaitu kebodohan dan kita ternyata masih di bawah bayang-bayang kolonialisme barat dalam bentuk yang lain. Bapak sekalian, kita masuk berikutnya kaitannya dengan mazhab Syiah dan keindonesiaan. Nah, suka atau tidak suka, di Indonesia ini jelas sudah ada mazhab Syiah, gerakan Syiah, dan terus tumbuh, meskipun mungkin tidak nampak nyata karena mungkin harus bertaqiyah. Taqiyah digunakan sebagai cara untuk menjaga keyakinan dan mengamankan diri di samping mendahulukan akhlak daripada fikih. Bukan kemunafikan seperti yang dipahamkan dan dipropagandakan oleh kalangan anti-Syiah di berbagai wilayah Indonesia. Nah, konstitusi kita dengan jelas memposisikan semua umat beragama dalam konteks keindonesiaan. Seperti dilihat dalam pasal 28 dan 29. Pasal-pasal ini selalu dikutip oleh siapapun ketika bicara dan menulis berkaitan dengan kebebasan beragama di Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang 45 ini adalah bagian dari 4 kesepakatan komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, ketika kalangan anti-Syiah berperilaku inkonstitusional dan seperti tidak paham terhadap 4 kesepakatan kehidupan kebangsaan, harus diingatkan dengan tegas agar kembali ke komitmen kebangsaan tersebut. Dalam buku Moderasi Beragama yang terbaru produk Kementerian Agama dinyatakan bahwa indikator beragama yang moderat di Indonesia adalah pertama, komitmen kebangsaan, yaitu 4 tadi. Kemudian ditambah dengan memiliki toleransi yang tinggi. Kemudian juga akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, tim penulisnya ini adalah sahib kami. Dan bahkan sekarang saya langsung menjadi kabus. Jadi ada Pak Adin Sila, ada Kiai Abdul Jamil, dan Bunda Ani Farida. Jadi, kalangan anti-Syiah ketika melakukan kegiatan-kegiatannya yang membuat kegaduhan sebenarnya, dia sedang lupa dengan 3 indikator moderasi beragama itu. Harus memahami bagaimana sebenarnya hidup beragama dalam konteks keindonesiaan. Tidak bisa
merasa berkuasa kemudian bisa seenaknya, karena negara ini punya konstitusi. Konstitusi tidak bisa diakali hanya untuk kepentingannya, walaupun nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi. Ya, Bapak sekalian, di samping itu, bahwa mazhab Syiah itu sah secara keagamaan, itu yang paling monumental adalah disampaikan dalam Deklarasi Aman 2006, di mana ada 8 mazhab yang sah, yang diakui di dunia Islam. Pertama adalah mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali, Al-Zahiri, Zaidi, kemudian Ja'fari. Jadi di sini ada Zaidi dan Ja'fari, jelas itu adalah sebuah bagian dari mazhab Syiah. Dari mazhab Syiah yang ada di dunia sekarang, mazhab Syiah yang sah itu sebenarnya ada 3, yaitu mazhab Syiah Isna Asyariyah, Syiah Ismailiyah, dan Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu sekarang banyak dipeluk oleh komunitas muslim di Yaman. Isna Asyariyah itu di luar itu. Ada yang paling besar ada di Iran sebagai mayoritas, kemudian Irak juga mayoritas, Lebanon mayoritas, Bahrain mayoritas, Azerbaijan mayoritas, di Arab Saudi sendiri minoritas besar. Artinya minoritas besar itu bisa lebih dari 20%. Kemudian ada di Pakistan minoritas besar, di India juga minoritas besar. Kalau di India itu katanya banyak yang Ismailiyah. Kemudian, di Indonesia ini berapa? Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Saya ingin mengatakan kepada kalangan anti Syiah, sebenarnya apa yang diusahakan oleh kalangan intelektual muslim, cendekiawan muslim, ulama internasional, kemudian dari Syekh Al-Azhar, kemudian konstitusi, dan komitmen kebangsaan kita, apa belum cukup menempatkan mazhab Syiah sebagai mazhab yang sah dalam konteks keindonesiaan? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Apakah kita yang di Indonesia ini merasa lebih tinggi dibandingkan kumpulan para ulama dalam Deklarasi Aman, atau pertemuan-pertemuan internasional ulama dan cendekiawan yang berusaha mempersatukan Sunni dan Syiah? Saya kira kita terlalu merasa besar kalau bersikap seperti itu. Bapak sekalian, kita melanjut pada temuan penelitian Syiah tumbuh, Syiah didelegitimasi, dan fenomena gunung es. Nah, Bapak-Ibu sekalian, salah satu yang selalu dilakukan para penulis ketika menulis tentang Syiah di Indonesia adalah mengutip buku para sejarawan kita atau para intelektual baru kita. Misalnya ada Hashimi, ada Baroroh Barit, ada Parlindungan, ada Agus Sunyoto, ada alhamdulillah ada narasumber Pak Zulkifli, ada Hilman Latif, dan satu lagi Ustadz Jalaluddin Rahmat yang menjadi narasumber saat ini, dan sebagainya sesuai seleranya, sesuai keperluan yang ditulis begitu. Nah, dengan berbagai perbedaannya, selalu ada narasi bahwa persebaran Syiah di Nusantara diyakini sudah berlangsung lama. Sehingga banyak simbol-simbol atau nama-nama orang itu mirip-mirip dari kalangan Ahlul Bait atau para pendukung atau pengikut mazhab Syiah. Dari Aceh sampai Maluku, tradisinya pun dari Aceh sampai Maluku hampir tidak ada yang tidak berbau Syiah. Ada tari Saman, ada Tabot, ada grebek suro, ada sekatenan, ada bubur Asyura, ada bulan Fatimah. Di Haruku itu ada bulan Fatimah, yang sebulan suntuk orang duduk di rumah atau di musala atau di langgar masjid untuk berdoa. Nah, tradisi di Haruku menakjubkan. Bagaimana bisa memisahkan antara Syiah dengan pemahaman keagamaan di tempat, meskipun masyarakat setempat tidak mengaku sebagai mazhab Syiah. Misalnya ketika menikah, dijajarkan laki dan perempuan. Selalu yang laki sementara dinamai Ali, yang perempuan dinamai Fatimah. Kemudian ditepuk-tepuk. Setelah itu baru dinikahkan. Kemudian ketika sholat Jumat, selalu ada 13
Stop depan sajadah atau tempat sholat di depan itu kosong. Karena raja tidak ada. Kalau raja ada 12 yang kosong. Itu simbol Imam Isna Syariah. Syiah Isna Syariah. Nah, meskipun mungkin masyarakat sekitar situ tidak akan mengaku sebagai Syiah Syariah. Kemudian tradisi makan, sebelum makan diawali dengan garam dan diakhiri dengan garam. Itu tradisi yang luar biasa yang ternyata dari dulu sudah seperti itu. Kemudian kalau buka puasa selalu dilakukan ketika sudah gelap. Ketika sekitar waktu Isya, bukan seperti kita waktu Maghrib. Itu kan ajaran dari kawan-kawan saudara-saudara kita yang bermazhab Syiah. Oleh karena itu nama, ritual, tradisi banyak yang mirip-mirip dengan Syiah. Tapi Bapak-Ibu sekalian, sebelum terjadi revolusi Iran, kosakata Syiah tidak begitu dikenal. Kurang begitu dikenal. Kalaupun dikenal itu mungkin di bangku-bangku kuliah seperti kami di perguruan tinggi dulu. Kajian tentang Syiah pun masih agak miring-miring. Agak negatif. Rupanya kami tanyakan kepada kawan-kawan di IAIN, masih seperti itu sampai hari ini. Belum berubah. Jadi masih menempatkan mazhab Syiah itu di sebelah. Kemudian setelah pasca revolusi Iran itu, buku-buku membanjiri toko-toko. Dan itu yang juga kami alami. Gambar-gambar Ayatollah Khomeini dipajang di kontrakan-kontrakan mahasiswa. Sebagai simbol kecintaan mereka kepada Syiah. Jadi revolusi Iran itu menjadi starting point pertumbuhan dan hidupnya kembali pola kehidupan mazhab, kehidupan pola beragama Ahlul Bait. Dan menjadi tanda kebangkitan Islam abad ke-15 Hijriah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, gerakan Syiah itu bukan sekedar gerakan keagamaan biasa, tapi bagi kami adalah juga gerakan intelektual. Sehingga kita temukan dalam penelitian itu, teman-teman semua juga menulis, ada Rausan Fikar di Jogja, ada Yayasan Abu Talib di Medan, kemudian ada Al-Hujjah, ada Al-Kausar, kemudian ada Yapi, ada Maula Sadra, ada Mutahari, dan sebagainya di rata di Pulau Jawa. Yayasan atau kelompok-kelompok ini melakukan kegiatan yang sangat membantu pemahaman keagamaan para kaum muda, yaitu karena menyediakan forum atau diskusi, training kaitannya dengan teologi dan filsafat, bahkan tafsir, hadis, dan sebagainya. Sehingga mereka yang bergabung dengan Syiah ini rata-rata adalah orang-orang yang dinamis atau kaum muda yang dinamis, rajin membaca, mendambakan keadilan dan kebenaran, dan sebagainya. Seperti misalnya kalau kami boleh cerita, di kota Medan itu ada ribuan simpatisan Syiah baru yang sebagian besar adalah sarjana. Dan itu adalah generasi awal dari komunitas Syiah di kota Medan. Anas kota Medan, ada salah seorang yang kami tanya, mengatakan bahwa sudah ada puluhan ribu sebenarnya komunitas Syiah di kota Medan. Tetapi tidak kelihatan karena mereka menjaga akhlak atau lebih mendahulukan akhlak daripada fikih. Mungkin dalam bahasa ininya itu taqiyah. Nah, jadi menghadapi pertumbuhan Syiah yang hampir merata di kalangan kampus, dan memang Syiah itu adalah gejala kampus yang diawali oleh para kaum muda kampus. Jadi bukan fenomena kampung. Nah, jadi fenomena kampus bukan fenomena kampung. Artinya orang-orang desa yang kurang baca, atau kalau mahasiswa pun hanya tahu kampus dan kos-kosan, tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan aktivis ke akademis dan sebagainya. Sehingga tidak tahu sebenarnya ada perubahan besar kaitannya dengan paham keagamaan. Nah, melihat kondisi seperti ini, kalangan anti-Syiah bergerak. Akhirnya terbentuklah tim-tim kecil yang rajin melakukan propaganda, membangun persepsi dan narasi anti-Syiah, mengumbar ujaran kebencian, dan melakukan propaganda sektarian secara masif. Hampir di seluruh Indonesia. Seperti keliling, kalau saya mengatakan itu seperti pasar keliling yang misbar itu, kalau gerimis bubar itu.
dari kota ke kota, bahkan melakukan kajian-kajian buku in absentia, artinya tidak dihadiri oleh akademisi Syiah. Sehingga benernya itu benernya sendiri, kajiannya sendiri, ditafsir sendiri, diolah sendiri. Tidak ada klarifikasi dari yang pemilik. Ketika seseorang dihakimi, itu pasti butuh bukti. Tetapi rupanya, tentang anti-Syiah ini untuk menuduh Syiah sesat itu tidak perlu bukti. Karena tidak mau diklarifikasi. Kasus yang paling mutakhir dan paling bisa menyelesaikan semua urusan kaitannya dengan kegaduhan masalah Syiah ini sebenarnya buku MPPSI, Mewaspadai Penyelewengan dan Penyimpangan Syiah di Indonesia. Buku ini ditulis setelah selesai, itu tidak ada klarifikasi dengan kalangan komunitas Syiah baik dari Ijabi maupun dari ABI. Ketika ABI mencoba mengirim surat beberapa kali agar ada klarifikasi bahwa Syiah tidak seperti yang ditulis, itu tidak direspon. Sehingga akhirnya terbitlah dua buku yang terkenal, yaitu buku kuning dan buku putih, buku tentang Syiah menurut ulama yang mutabar dan Syiah menurut Syiah. Saya kalau membaca buku itu, ketika kemudian membaca buku MPPSI, saya merenung agak lama, sedih saya. Memang sedih saya. Jadi saya bisa membandingkan bagaimana kualitas dari kedua buku itu. Memang mungkin tidak salah bahwa akhirnya dalam buku itu dijelaskan bahwa buku MPPS itu memiliki banyak kelemahan. Baik secara ilmiah maupun lainnya. Karena banyak copy paste, banyak ini dan sebagainya. Kemudian cara merujuk kitab-kitab besar mazhab Syiah pun ternyata seperti kami, komunitas mazhab Sunni, mengutip Kutubus Sittah. Sementara di mazhab Syiah, yang saya dengar dari teman-teman informan itu tidak ada istilah, misalnya Syekh Wisul Al-Kafi, Syekh Malayan Duruhu Al-Faqih, ada Syekh Al-Kahfib dan sebagainya, tidak ada. Jadi, makanya kalau mengutip buku kitab-kitab besar, mestinya harus berhati-hati. Jadi harus klarifikasi. Kalau klarifikasi semua mungkin selesai. Nah persoalannya ketika diklarifikasi tidak mau kan susah juga. Kemudian ada selebaran-selebaran yang sangat provokatif. Al-Bayinat misalnya mengedarkan berbagai selebaran yang sangat provokatif ketika akan mematangkan kondisi di Bondowoso ketika mau terjadi kekerusuhan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang Bondowoso termasuk justru menjadi wilayah yang menurut saya menjadi contoh teladan bagi daerah-daerah kabupaten kota lain, bahkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Karena pasca kerusuhan atau pasca kekerasan di Jambisari tidak ada lagi. Meskipun ada demo-demo, itu bisa diatasi dengan baik karena masyarakat Bondowoso sudah tidak mau dengar lagi pengajian yang isinya provokatif dan ujaran-ujaran kebencian berhamburan di podium. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk perbandingan aja, di Saudi Arabia itu tidak ada gerakan anti-Syiah masif seperti Indonesia. Agitasi politik kemudian menjelek-jelekan seperti di Indonesia tidak ada. Tidak ada ketakutan. Jadi ketakutan kepada Syiah itu di Indonesia memang tidak logis. Karena tidak ada bukti bahwa komunitas Syiah di seluruh dunia itu memiliki dua kesetiaan. Tidak ada yang mendua. Semua seperti misalnya tentara Irak ketika perang dengan yang membela Irak tidak bergabung dengan Iran. Baik Bapak sekalian, tadi saya sedikit di awal tentang tuduhan. Jadi kami bentuk subbab. Komunitas anti-Syiah menuduh, komunitas Syiah menjawab. Mungkin ada yang perlu kami sampaikan yang penting-penting aja, meskipun itu ada 13. Kaum Syiah suka menghujat para sahabat. Itu menurut para informan itu salah besar, karena tidak ada hujatan terhadap sahabat. Tetapi menjelaskan bagaimana perilaku para sahabat setelah Rasulullah wafat adalah hal yang wajar-wajar saja. Bukankah setelah Rasulullah meninggal itu ada riddah, ada kemurtadan dan sebagainya. Kemudian
Yang paling hangat di masyarakat tentang nikah mut'ah, katanya sama dengan legalisasi pelacuran atau berzina. Dalam nikah mut'ah padahal itu persyaratannya sama dengan nikah gaib, hanya beda waktu. Dan semua keluarga mengenal. Keluarga yang menikah itu mengenal, saling mengenal. Beda dengan pelacuran. Kalau pelacuran itu mungkin hanya kenal saat transaksi. Setelah transaksi pun lupa namanya. Pasti itu. Dan tidak diketahui orang. Nah itu. Jadi beda antara mut'ah. Kalau ada acara yang seperti pelacuran, itu bukan mut'ah yang dianut oleh kalangan mazhab Ahlul Bait. Itu pasti mut'ahan. Nah gitu, mut'ahan kalau saya membahasakan. Kemudian dari takyah sudah saya sampaikan. Nah, ada lagi tahrib dalam Al-Quran. Ini penting. Adanya tuduhan tahrib itu luar biasa. Padahal di kalangan Syiah itu Qurannya ya sama. Ketika kami ke Iran, dapat 5 Al-Quran dari lembaga yang berbeda. Dari Hausahkum, kemudian percetakan, dari Nurul Teheran, dari Sanandas, dan dari perpustakaan Sanandas. Alhamdulillah saya itu bersama dengan seorang hafidz Quran. Jadi dia bilang, sama Qurannya. Malah desainnya lebih bagus. Nah, begitu belajarnya. Nah, kemudian kalau tidak percaya bahwa Al-Quran itu Allah yang menjaga, berarti anti Syiah ini tidak Islam lagi. Ada menuduh kitab suci yang lain yang disebut Mushaf Fatimah. Di seluruh dunia tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, malah ada yang mau bayar. Kalau memang ada. Memang tidak ada. Kalau tidak percaya, semua kalangan anti Syiah ini disuruh ke rumah-rumah tangga komunitas Syiah, atau ke Ijabi, atau ke ABI, atau kalau perlu ke Iran, untuk membuktikan kebenaran ini. Nah, itu yang disampaikan oleh para informan. Jadi, susah juga. Ketika kita pulang dari Iran, kita merekomendasikan agar beberapa kalangan Syiah yang paling penting itu berangkat ke Iran, tetapi rupanya akan didana oleh Badan Litbang, ternyata tidak bersedia berangkat. Yang berangkat adalah dari NU, dari Muhammadiyah. Dari kalangan anti Syiah tidak ada yang mau berangkat. Nah, kemudian ada Syiah menuhankan Ali, luar biasa anehnya. Nah, mungkin ada Syiah yang dulu seperti mungkin ada, tetapi untuk 3 Syiah yang sekarang ada, Isna Asyariyah, Syaitiyah, dan Ismailiyah tidak ada. Kemudian semua masjid Sunni di Iran dirobohkan, ulama dibunuhi, dan sebagainya. Ketika kami di sana itu luar biasa bohongnya. Kami membuktikan di sana. Kami berbicara dengan ulama-ulama Sunni yang di Sanandas. Mereka bangga jadi bagian negara atau bangsa Iran. Yang waktu begitu revolusi digempur Irak selama 9 tahun dan kemudian di boikot selama 40 tahun oleh dunia, tetapi ternyata malah menjadi negara kuat, sangat kuat dibandingkan negara Islam manapun. Kemajuan teknologinya, baik persenjataan, pertanian dan sebagainya, kedokteran apalagi jauh lebih maju dibanding. Dan bangsa Arab sudah ditinggalkan jauh. Jadi bangsa Arab tidak punya cara untuk mengalahkan Iran kecuali dengan sektarian, dengan Syiah. Karena satu-satunya untuk menggalang dukungan dunia Islam bagi Saudi hanyalah tentang sektarian itu. Untuk menggempur Yaman yang sesumbar akan menyelesaikan dalam 3 minggu, ternyata sudah 5 tahun tidak terjadi. Kemudian akan menyelesaikan Suriah dalam tempo beberapa bulan, ternyata sudah 8 tahun tidak terjadi. Malah para pemberontak atau dukungan itu malah ternyata kalah. Nah, intinya bahwa di Iran itu kami ke sana masjid Sunni yang hanya 9 juta orang itu 14.000. Sementara Syiah yang 65 juta itu hanya mempunyai 11.000. Kemudian di parlemen komunitas Sunni itu mestinya hanya dapat sekitar 16 tetapi didapat 24. Jadi saya melihat bahwa komunitas Sunni dan minoritas lainnya sangat dimanjakan oleh pemerintah Iran, termasuk Kristen, Zoroaster, dan semua yang mestinya kalau pemilu tidak dapat, mereka semua dapat wakil. Kalau menjelang Natal, wali kota 1 bulan sebelumnya datang ke gereja-gereja dan bertanya, apa yang kami
bisa bantu. Kemudian 1 minggu kemudian akhirnya datanglah PO bawa cat, misalnya kalau mintanya cat atau apa dan sebagainya. Luar biasa. Di masjid-masjid Sunni juga semua biaya operasional ditanggung oleh pemerintah. Baik itu imamnya digaji, ada rumah dinasnya, kemudian telepon, air, listrik, dan sebagainya. Kemudian kaitan dengan pemakaman, luar biasa. Semua urus pemerintah. Di sana ada organisasinya, yang itu lembaga struktur negara. Ada cuma direktur, ada bidang apa, dan sebagainya. Hanya ada pemisahan itu 3. Pertama, kuburan untuk para ulama. Kedua, para syuhada dan para ulama dan para muslimin umumnya. Tidak ada pemisahan Sunni dan Syiah. Justru ketika masuk, masyarakat suruh milih. Mau cara Syiah, cara Sunni, cara urus sendiri atau urus pemerintah, disuruh pilih. Semua disediakan. Jadi luar biasa. Nah, yang terakhir terkait dengan relasi dan peran pemerintah. Relasi Sunni dan Syiah hampir di seluruh penelitian, hasil 22 kabupaten kota, bahkan sebelumnya kami penelitian di beberapa tempat itu sangat baik, kecuali beberapa tempat, misalnya di Makassar. Dan saya juga kaget dan terkejut-kejut karena pemerintah daerah menjadi bagian dari masalah. Bagaimana tidak? Karena ada Pergub Jawa Timur yang melarang kegiatan komunitas Syiah. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada surat edaran di Pemda, kemudian wali kota kepada seluruh camat, Pemda itu kepada seluruh kabupaten kota. Saya tidak ngerti mereka ini paham tidak dengan komitmen kebangsaan. Paham tidak dengan komitmen kebangsaan. Bagaimana cara menjaga komitmen kebangsaan dengan cara seperti itu. Tapi alhamdulillah di Bondowoso itu diabaikan, Pak. Jadi bupati mengabaikan Pergub, NU dan Muhammadiyah mengabaikan fatwa. Sehingga komunitas Syiah di Bondowoso tetap melangsungkan kegiatannya dengan baik. Hubungan dengan Kemenak baik. Bahkan kemarin terakhir tahun 2019, tahun kemarin kami FGD di Kemenak Bondowoso dan kita undang Habib Hussein Al-Habsyi. Nah, itu pada canda ternyata teman semua. Di Masjid Awabid itu pengurusnya ya NU ya Muhammad, ya Syiah, muadzinnya sama, dan sholatnya ada yang sedekap, ada yang tidak. Sudah berjalan dari dulu. Masyarakat Bondowoso itu terkaget-kaget ketika tiba-tiba ada gerakan anti Syiah. Karena selama ini semua kiai besar di Besuki itu Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, bergurunya ke kampung Arab, ke Ustadz, ke Habib yang bermazhab Syiah. Tapi mereka tidak mengajarkan mazhab Syiah. Meskipun tahu bahwa ini mazhabnya Syiah. Mereka tetap datang karena ilmunya luar biasa. Tidak ditemukan tempat lain. Nah, kemudian ketika terjadi demo, para santri demonya sama pemerintah atau apartemen digolokkan ke masjid jami, para kiainya malah masuk di kampung Arab, di rumah Habib Hussein. Dan bahkan akomodasi atau konsumsi itu didatang oleh para kiai sendiri. Luar biasa. Jadi bagaimana ini bisa terjadi harmoni yang luar biasa antara kiai-kiai yang Sunni dengan kampung Arab yang sebagian besar Syiah. Itu relasi Sunni Syiah itu luar biasa. Dan itu mungkin bisa jadi contoh untuk kabupaten dan provinsi lain. Karena bupati dan ormasnya paham betul bagaimana komitmen kebangsaannya. Bagaimana menegakkan komitmen kebangsaan. Dan yang terakhir, terkait dengan peran pemerintah mungkin masih kurang terlihat. Tapi untuk mereka-mereka atau yang sudah bersilaturahmi dengan pemerintah, rata-rata berjalan dengan sangat baik. Nah, kalau yang belum itu karena tidak terlihat itu karena belum ada silaturahmi. Terima kasih. Mohon maaf, ada kesan saya kok kayak membela Syiah, tetapi itulah fakta di lapangan yang kita temukan. Bagaimana kan anti Syiah, kalangan anti Syiah itu menuduh Syiah begitu dahsyatnya. Dan ternyata tidak ada rujukan yang sesuai dengan yang dipahami saudara-saudara yang bermazhab Syiah. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.